Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan acara Bang Manjo atau Ngobrol with Bang Manjo. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan teman saya nih, namanya Pak Rudi Maulanda. Nah, jadi apa sih acara Ngobrol with Bang Manjo ini? Sebenarnya ngobrol seputar apa aja sih Pak Rudi? Bebas ya Bang Manjo. Bebas, ya? yang penting ya asik, yang penting ya sedikit penting juga lah, sekedar untuk sharing-sharing aja nih. Nah, jadi kali ini kira-kira kita mau ngomong apa nih Pak Rudi ya? Apa aja boleh Bang Manjo. Boleh, apa aja ya? Apa aja boleh, seputar BPJS boleh, seputar tenaga kerjaan juga boleh. Wih, ya. mantap teman-teman. Ya. Siap. Nah, Pak Rudi ini sebelumnya itu kan sempat jadi HC area ya Pak di Cikupa ya? Ya, betul. Nah, sekarang di tempat kerja sekarang ini sebagai apa nih Pak? Sebagai employee relation. Wede, jadi itu ngapain Pak tugasnya Pak? Sebenarnya sih beda-beda tipis sama HC gitu ya. Coba ini lebih spesifik lagi nih Pak James. Ya kan? Lebih ke arah membuat engagement kepada karyawan, ya, keterikatan antara perusahaan dan karyawan. Oke. Biar tambah betah lah ibaratnya di perusahaan. Berarti sebenarnya tugas kita itu bertolak belakang ya? Bisa dibilang begitu ya, yang satu jadi malaikat, yang satu jadi ininya kan, setan ya istilahnya ya. Sebenarnya sama-sama malaikat. Cuma saya malaikat pencabut nyawa. Jadi sebenarnya kalau Pak Rudi itu bagian hura-hura, ya kan? Saya bagian huru-hara gitu ya. Jadi kalau yang mau happy-happy ke sini. Oh gitu. Jadi kalau gathering, acara-acara kayak apa? Ngopi. Ya, ngopi gitu ya. Yang kita dilaksanakan sekarang ada nih. Oh, mantap. Nah, Pak Rudi tadi kan Pak Rudi sempat bilang ngobrolin apa aja lah ya. Nah, sekarang kan banyak nih karyawan itu kan masuk kerja hanya seputar pengen kerja doang. Yang pasti ya udahlah, saya sudah cukup gak punya kerjaan nih. Yang penting ada gaji bulanannya. Padahal di gaji bulanan itu ada kompensasi dan benefitnya yang sebenarnya mereka itu tahu. Cuma hanya tahu, oke, saya punya BPJS. Tapi iurannya apa, jenisnya apa aja, itu kan mereka nggak tahu ya Pak Rudi ya. Nah, kira-kira kalau kita ngobrolin tentang BPJS, kira-kira gimana nih? Boleh juga, itu boleh menarik ya? Loh, Pak menarik ya? Iya, itu menarik. Karena betul kata Pak Jens tadi, orang masuk kadang-kadang mikirnya yang penting kerja. Yang penting kerja doang. Benar. Nah, sebenarnya tentang BPJS itu Pak Rudi, apa sih jenis BPJS yang diterima oleh teman-teman kita nih, yang karyawan? Nah, apa aja yang seharusnya atau yang wajib diberikan kepada karyawan terkait dengan BPJS Pak Rudi? Mungkin boleh dikasih tahu nih. Ya. Penting nih sebenarnya Pak James ya. Saya nyebutnya tuh 4 sehat 5 sempurna. Wih deh, kayak makanan sehat aja 4 sehat 5 sempurna. Iya, karena perusahaan ini wajib kasih ini gitu, 4 sehat 5 sempurna. Jadi kategorinya tuh ada BPJS tenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Oh. Dua dulu itu. Sebenarnya ada dua ya. Jadi tenaga kerja sama kesehatan. Tapi yang tenaga kerja ini dibedah lagi. Ternyata di tenaga kerja ini ada 4. Makanya saya bilang tadi 4. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Oh, mantap. Nah, itu semuanya ditanggung pengusaha semua atau semuanya ditanggung oleh karyawan atau ada pembagian-pembagiannya, Pak? Oh, itu di sana ada pembagian-pembagiannya yang nggak ditanggung semua karyawan, nggak ditanggung semua oleh perusahaan, ya. Jadi ada komposisinya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan kayak tadi deh yang kita bahas mengenai 4 sehat dulu nih. Ya. Tadi kan ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan hari tua, ada juga jaminan pensiun ya. Nah, yang ditanggung oleh perusahaan untuk misalkan kayak tadi JKK. Nah, JKK itu yang tanggung perusahaan berapa banyak tuh, Pak? Atau semuanya tanggung perusahaan tuh? Oh, enggak. Jadi JKK, jadi kalau bisa dibilang JKK itu jaminan kecelakaan kerja. Ya. Jaminan kecelakaan kerja itu
dijamin oleh perusahaan ada dan dijamin oleh karyawan juga ada komposisinya gitu ya. Misalnya kalau dari kalau itu apa berapa persennya itu ya, misalnya total itu 5,7 dan perusahaan 3,7, karyawan itu 2%. Oh itu untuk JHT itu ya? Ya, JHT. Nah untuk jaminan kecelakaan kerja sendiri Pak, itu berapa persen tuh dari? 0,24. Oh sebenarnya kan kalau misalkan kayak jaminan kecelakaan kerja itu kan ada beberapa kelompok tuh ya? Iya betul. Nah itu pembagian kelompoknya karena apa sih sebenarnya? Pembagian kelompoknya itu berdasarkan ada beberapa sih ya sebenarnya, jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan jaminan kesehatan. Nah ini kelompoknya ini berdasarkan persentasenya juga Pak Jen. Jadi sebenarnya kalau JKK itu ada tergantung resiko kali ya. Ya resiko kecelakaannya tempat kerja seperti apa. Mungkin semakin kecil resikonya, semakin kecil juga iurannya. Ya betul. Oh, tapi kalau misalkan kayak tadi JHT kan dibilang 5,7% ya. 3,7-nya ditanggung oleh perusahaan, 2-nya ditanggung oleh karyawan. Jadi sebenarnya ada 2 program yang ditanggung 100% oleh perusahaan ya. Seperti JKK dan JKM itu ditanggung 100% oleh perusahaan. Oke. Jadi sebenarnya kalau in total, misalkan kita asumsinya karyawan yang bekerja dengan resiko yang rendah, resiko kecelakaannya rendah. Berarti kan itu tadi 0,24% ya. 0,24%. Oke, jadi kalau misalkan di in total 1 bulan atau total pembayaran jaminan sosial nih oleh perusahaan terhadap si karyawan ini, terhadap BPJS ini, itu berarti kira-kira berapa persen lah totalnya dari upah itu Pak? Oke. Totalnya itu sekitar 6,24% Pak Jen. Oke, berarti itu untuk yang 4 sehat 5 sempurna itu totalnya 6,24%. Wow, berarti memang pengusaha itu lebih besar ya, komposisi bayar BPJS-nya ya. Iya, makanya kadang-kadang perusahaan suka dalam tanda kutip ya Pak Jen ya, dalam tanda kutip suka ada yang tidak mengikutkan karena mungkin dari melihat dari jumlahnya gitu ya, persentasenya ya. Tapi ya sesuai dengan peraturan sebenarnya memang harus ikut kan gitu. Oh, memang wajib ya. Wajib, itu bagian dari kesejahteraan si karyawan sendiri kan. Oke. Nah, di tempat Pak Rudi bekerja nih. Tadi kan Pak Rudi udah tahu nih bahwa BPJS itu punya 4 sehat 5 sempurna. Nah, di tempat Pak Rudi bekerja, BPJS-nya komplit nggak? Aduh, bisa komplit ya. Karena perusahaan kita adalah salah satu di bawah grup yang terbesar di Indonesia. Oke. Berarti sebenarnya nggak diragukan lagi ya kalau misalkan di tempatnya Pak Rudi itu BPJS-nya komplit. Jadi 4 sehatnya JKK, JKM, JHT sama JP sudah pasti didaftarkan. Kemudian kesehatan juga pasti daftarin juga ya kan. Nah, kesehatan ini Pak Rudi, kalau misalkan kita mendaftar sebagai karyawan yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga, apakah semua anggota keluarga itu di-cover oleh BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh perusahaan? Ya, jadi ketika kita melamar pekerjaan, kita sudah menikah dan punya anak, itu di-cover cuma sampai 3 anak ya Pak Jens ya. Oh, dari 3 anak. Kalau misalkan punya istrinya 2? Nah, 2 enggak tuh. Enggak ya? Jadi sisa yang terdaftar di perusahaan. Oke. Berarti hanya si karyawan laki-laki, 1 istri, dan 3 orang anak. Oh, saya kira. Ini anaknya sulung semua lagi ya. Oke. Berarti sebenarnya BPJS ini memang penting ya Pak dan wajib didaftarkan oleh perusahaan ya. Karena mungkin untuk menjamin keberlangsungan si karyawan selama bekerja. Nah, mungkin saya ada satu pertanyaan nih Pak. Kalau misalkan si karyawan berangkat dari rumah ke kantor atau sebaliknya, ya berangkat kerja nih dari kantor ke rumah. Nah, sebenarnya pas ada kecelakaan lah di jalan nih, sebenarnya itu yang dipakai BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja atau JKK. Nah, ini kadang suka keliru nih,
karena dia kecelakaan, dia sakit gitu kan, dia pakai BPJS kesehatan tuh. Sebenarnya itu tepat nggak sih? Ya, oke. Jadi memang BPJS Tenagakerjaan ini salah satunya untuk mengcover kecelakaan. Salah satunya ya, ada ya. Ya. Dan itu dihitung dari mana? Diukur dari mana? Tentunya dari tempat kita tinggal menuju ke tempat kita bekerja. Selama perjalanan kerja itulah yang di-cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Oke. Kecelakaan gitu ya. Beda ceritanya kalau dari rumah tempat tinggal itu ke warung, normal ini kayaknya enggak deh ya kan. Nanti ketika bikin kronologis itu kayaknya bingung gitu kan. Mau gimana ini kan? Nah ini jadi tempat dari rumah, tempat kerja, rumah itu yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan. Tidak boleh di luar itu ya, dalam melengkung gitu ya. Oke. Nah kemudian cara klaimnya itu seperti apa? Misalkan gini, kan kecelakaan pastinya jarang orang kecelakaan terus langsung ingat menghubungi siapa. Ya. Pastinya dia kan harus nyari rumah sakit atau medis terdekat lah. Nah, daya tampung atau daya cover dari BPJS JKK ini itu seperti apa sih sebenarnya cara proses klaimnya, cara menggunakannya supaya kita bisa maksimal lah. Sayang dong perusahaan udah bayar iuran tapi nggak maksimal nih. Nah itu biasanya teknisnya seperti apa ya Pak? Ya, misalnya ya kita ibarat si A berangkat kerja tiba-tiba ya boleh dikatakan tabrak gitu ya atau ditabrak ya. Jadi ada dua sih sebenarnya yang bisa dilakuin oleh si karyawan tersebut. Yang pertama di situ ada rumah sakit trauma center. Nah ini karyawan tidak perlu bayar apa-apa, gratis pokoknya Pak Jen. Jadi cukup nunjukin kartu BPJS-nya? Yes, nunjukin kartu BPJS-nya masuk itu di cover. Oke, nah kalau misalkan kita lupa bawanya Pak, kira-kira solusinya gimana tuh lupa bawa kartunya? Kalau dia lupa bawa kartu, nah ini kalau lupa ya, yang pertama pastikan aja tuh nomor teleponnya ada pulsanya ya mungkin ya, jadi bisa konfirmasi ke HRD-nya. Jadi ya mungkin kalau namanya orang kecelakaan tuh insya Allah ada yang nolongnya di jalan, siapapun pasti ada lah. Nah ketika masuk rumah sakit ya, jadi ada yang bisa dikontak lah, misalnya keluarga terdekat, keluarga darurat, istrinya, orang tuanya, yang nanti bisa komunikasi dengan salah satu staf HRD yang ada di perusahaan kita. Nanti kita jembatani, pokoknya mereka tahu beres dirawat sembuh gitu ya. Nanti kita komunikasi dengan rumah sakit syarat-syarat apa aja nih di rumah sakit, misalnya tahap 1, tahap 2 dan lain sebagainya, nanti kita yang komplit. Oke. Itu kalau masuk langsung ke rumah sakit trauma center. Nah, kalau misalkan yang terdekat ini padahal penanganannya butuh urgent, harus ya hanya ada rumah sakit atau ya rumah sakit umum atau ada poliklinik atau puskesmas nih. Nah, kira-kira apakah itu gratis atau si karyawan tetap harus mengeluarkan uang dulu baru nanti sistemnya dirembes? Nah, ini kalau misalnya rumah center jauh gitu kan. Kita kan namanya di perjalanan kita nggak tahu posisinya di mana. Betul. Memang ada klinik atau ada rumah sakit yang terdekat. Jika memang rumah sakit itu tidak rumah center atau klinik itu, apalagi klinik ya, itu bukan rumah center ya. Pertolongan pertama memang bisa ke klinik atau rumah sakit. Nah ini bisa dirembes kok Pak. Jadi bisa diklaim ya? Bisa diklaim. Kita ada mekanismenya tersendiri gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti dari perusahaan itu akan support komunikasi dengan rumah sakit atau klinik yang menghandle dia. Oke. Nah kalau misalkan, ini kan kita banyak ya Pak, orang itu kan takut nih ke rumah sakit. Ya kan, karena kayaknya menghirup aroma rumah sakit itu, jangan-jangan saya sakitnya bisa lebih parah nih, karena semuanya didiagnosa gitu. Akhirnya, karena takut, ya udahlah saya ke dukun urut nih. Nah, kira-kira itu dia ngeluarin duit, bisa diklaim nggak Pak? Nah, kalau dukun urut itu kan bukan medis aja, gitu kan. Jadi di cover tuh medis, dukun urut kayaknya ini di luar BPJS. Di luar BPJS Ketenagakerjaan ya. Tambahan bagi si karyawan. Kalau misalnya patah tulang ya biasanya itu memang orang dukun urut ya. Tapi alangkah baiknya sih ke medis ya. Jadi ke medis ya. Bisa
bisa dipantau juga sampai di mana apa pemulihannya, penyembuhannya. Oh, Gitu ya. oke. Wah. Seru juga, seru-seru. Oke, jadi ternyata ruang lingkup BPJS juga cukup luas ya. Cukup luas. Tadi kita membahas baru sedikit tentang JKK ya. Bahwa ternyata BPJS kita itu mengcover dari rumah sampai ke tempat kerja. Terus selama kita bekerja sampai kita pulang lagi. Iya, betul. Ya. Kecuali pas perjalanan kerja atau perjalanan pulang, kita melipir dulu nih. Belok kiri, belok kanan. Belok kiri, belok kanan. Nah, kalau ada kecelakaan di situ memang agak sulit ya, Pak. Betul. Agak sulit untuk di-cover-nya ya, karena tidak masuk ke satu rute pekerjaan ya. Bukan trek jalannya dia. Bukan trek jalannya. Dan juga nih kalau misalkan dibilang klaimnya juga cukup gampang berarti ya. Nggak sulit kok. Nggak sulit ya, walaupun misalkan tadi trauma centernya jauh, kita ada poliklinik terdekat, ada rumah sakit terdekat, ya mungkin memang harus ngeluarin duit dulu sendiri, ngeluarin uang secara pribadi, tapi kita bisa klaim dengan mekanisme yang ditentukan oleh perusahaan atau BPJS-nya. Wow. Ya teman-teman itu lihat, jadi ternyata BPJS itu sangat-sangat diperhatikan di tempatnya Pak Rudi kerja ini. Jadi kalau bahasanya Pak Rudi, program BPJS atau jaminan sosial ini dibilangnya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya adalah BPJS tenaga kerja yang disempurnakan oleh BPJS kesehatan. Jadi tenaga kerja tadi ada JKK, jaminan kecelakaan kerja, JKM, jaminan kematian, JHT, jaminan hari tua, JP, jaminan pensiun, dan disempurnakan oleh BPJS jaminan kesehatan yang berlaku bukan hanya untuk karyawan tapi juga untuk keluarga inti. Gitu ya Pak, 1 orang istri dan 3 orang anak. Jangan ditukar ya, 3 orang istri 1 orang anak. Terbalik ya. Oke. Wah ternyata seru juga nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ya nanti boleh teman-teman untuk bertanya kepada Pak Rudi melalui kolom komen di channel ini. Nanti ya pasti akan kita bantu untuk menjawab juga ya Pak Rudi ya. Siap. Nih kita kayaknya kurang Pak Rudi ngobrolnya. Nanti kita sambung lagi lah kalau begitu. Oh iya. Ada part 1, ada part 2 nih Pak. Biar penasaran ya. Yang biar penasaran. Ini kan BPJS itu baru kita bahas baru bagian JKK-nya aja. Betul. Ternyata kan masih ada nih, ada JKM, JHT, JP sama BPJS Kesehatan yang mau kita bahas. Tapi waktu kita terbatas nih Pak Rudi. Nantilah kita sambung lagi ya. Oke Pak Rudi, thank you banget sudah hadir, sudah datang, sudah ngobrol dengan saya. Siap. Oke teman-teman semua, demikian ya ngobrol saya nih, ngobrol Bang Manjo dengan teman saya Pak Rudi Maulanda. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lain atau mungkin sambungan dari cerita hari ini. Dari ngobrolan hari ini nih Pak ya. Nanti kalau misalkan nanti kita undang lagi, bersedia kan Pak? Bersedia. Aduh, terima kasih banyak. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aduh, selamat siang. Thank you.